Mari kita melihat dulu bunyi ayatnya. Dalam Al-Quran, pada surah Al-A'raf ayat 192, disebutkan maknanya. Dan berhala-berhala itu tidak mampu menolong mereka, dan tidak pula dapat menolong dirinya sendiri. Sekilas ayat ini berbicara tentang penyembahan berhala, tetapi dalam jalan tasawuf, terutama dalam ajaran Abdul Qadir Al-Jailani, ayat seperti ini tidak hanya dibaca secara lahir-zahir, tetapi juga ditadaburi ke dalam batin manusia. Disitulah muncul makna marifatullah, mengenal Allah melalui penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Bayangkan, hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu tertutup debu, ia tidak memantulkan cahaya. Debu itu adalah hawa nafsu, ego, ketergantungan pada makhluk, dan keyakinan bahwa selain Allah bisa memberi keselamatan. Menurut pendekatan ruhani ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini memberi isyarat bahwa segala sesuatu yang dijadikan sandaran selain Allah pada hakikatnya adalah berhala batin. Tidak harus patung batu. Ia bisa berupa kesombongan diri, harta yang diyakini sebagai penyelamat, kekuasaan, bahkan amal ibadah yang dibanggakan. Semua itu pada hakikatnya tidak mampu menolong manusia, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sama seperti berhala yang disebut dalam ayat, disinilah dimensi tazkiyatun nafs bekerja. Jiwa disucikan dengan cara memutus ketergantungan batin kepada selain Allah. Ketika seorang salik pejalan spiritual menyadari bahwa tidak ada daya dari makhluk, maka hatinya mulai kembali kepada sumber daya sejati. Dalam perspektif marifat, ayat ini seolah berkata kepada hati manusia, jika sesuatu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia menyelamatkanmu? Itu seperti seseorang yang tenggelam mencoba berpegangan pada kayu. Lapuk bukannya selamat, malah ikut karam. Bagi para sufi, kesadaran ini melahirkan keadaan fana dalam tauhid, lenyapnya ketergantungan kepada makhluk, dan hanya bersandar kepada Allah semata. Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa jalan menuju marifat dimulai ketika hati berhenti berharap pada selain Allah. Saat itu hati menjadi lapang, karena tidak lagi dibebani oleh ketergantungan dunia. Secara hakikat, ayat ini juga mengajarkan satu rahasia batin. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang fakir membutuhkan. Sedangkan Allah saja yang benar-benar kaya dan penolong. Ketika kesadaran ini benar-benar hidup dalam kalbu, maka lahirlah marifatullah, pengenalan langsung dalam hati bahwa hanya Allah tempat bergantung.